Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apakah sudah diketahui penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi dan bagaimana kondisi terkini dari korban kecelakaan di RSUD Bekasi? Selengkapnya sudah ada rekan kami Nisrina Kirana di tempat kejadian perkara dan Sarah Ruhendi di RSUD Bekasi. Kami ke Nisrina dulu. Nisrina, bagaimana kondisi terkini di lokasi pasca proses evakuasi? Zilvia dan juga Egan, update terkini pasca evakuasi dari truk kontainer yang menabrak halte yang berada di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 Bekasi, Jawa Barat, serta juga menabrak tower pemancar yang kemudian roboh dan mengenai atau menimpa mobil pick up. Saat ini memang untuk kondisi di lapangan kita lihat sudah berangsur normal, di mana kalau kita lihat lokasi dari keberadaan tower pemancar seluler ini sudah nampak hanya tersisa puing-puing, dan untuk truk maupun tower pemancar listrik sudah dipindahkan tadi siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di mana truk ini dibawa ke Polsek Bekasi Kota, sementara untuk tower pemancar listrik ini kemudian dibawa ke pabrik pemilik dari tower operator seluler tersebut yang berada di kawasan Pulau Gadung. Kalau bisa kita gambarkan, Zilvia dan juga Egan, untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian saat ini cukup padat terkait dengan kondisi lalu lintasnya, bukan disebabkan karena proses evakuasi kejadian di lokasi kejadian, melainkan memang ini merupakan Jalan Sultan Agung ini merupakan jalan utama sehingga cukup padat pada saat jam-jam pulang kantor seperti saat ini. Dan pihak kepolisian sejauh ini masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab utama kecelakaan yang terjadi pada pukul 10 pagi tadi. Dan sopir truk yang mengalami kecelakaan juga sudah diamankan di Polsek Bekasi Kota. Untuk membahas terkait dengan penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahuddin. Selamat sore Bapak Salahuddin. Selamat sore Mbak. Pak, sopir truk yang mengalami kecelakaan ini kan sudah diamankan sejak siang hari tadi. Sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan dan juga sudah diketahui sebetulnya apa penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini, Pak? Ya. Tadi setelah kami mengamankan supir tersebut, kemudian kami melakukan interogasi dan beliau mengatakan bahwa memang beliau lalai karena kecapean dan pada saat saya lakukan interogasi juga dia mengalami shock karena dia tidak bayangkan terjadinya seperti itu. Hasil interogasi dan pemeriksaan urin, kami tadi sudah melakukan cek urin, ditemukan negatif dari narkoba. Tapi ada pengakuan beliau bahwa beliau suka meminum obat bodrek, sehingga bodrek itu mungkin mempengaruhi dia pada saat membawa kendaraan dan mengalami kelalaian hanya karena akibat ngantuk. Artinya ngantuk begitu Pak ketika menyetir? Betul, beliau mengatakan seperti itu tadi. Artinya tidak ada indikasi remblong Pak ketika melintas di Jalan Sultan Agung ini? Iya, awal mulanya dia mengatakan kepada kita bahwa remnya blong. Tapi setelah kami cek di TKP terhadap kendaraan yang bersangkutan, ternyata kendaraan pada saat evakuasi itu dapat kita pergunakan langsung tanpa harus menggunakan derek. Derek kita hanya menggunakan sebagai membantu untuk mendorong saja, karena ada rodanya itu tertahan dengan berbagai macam barang, termasuk kendaraan yang ketimpa daripada mobil tersebut. Nah, pada saat kita tes, ternyata mobil cukup normal dan bagus. Apakah pada saat sebelum kecelakaan ini ada kecepatan yang cukup tinggi begitu Pak, sampai akhirnya supir ini hilang kendali dan akhirnya oleng ke sisi kiri jalan, atau seperti apa Pak? Iya, tadi beliau pengakuannya bahwa kecepatannya kurang lebih 40-50 km per jam. Setelah turunan dari flyover Kranji, dia masih stabil, tapi tiba-tiba pada saat dia berada di depan TKP ini, tiba-tiba dia oleng, dia nggak sadar lagi dan akhirnya menabrak anak-anak sekolah maupun orang tuanya yang pada saat itu menjemput. Ada unsur pidana Pak berarti artinya? Udah pasti, unsur pidana yang dapat dikenakan sesuai dengan KUHP adalah karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, itu pasalnya pasal 359 KUHP. Ancamannya 5 tahun ke atas.
Baik, terima kasih banyak keterangannya Kapolsek Bekasi Kota, Bapak Kompol Salahuddin. Selamat kembali bertugas, Pak. Terima kasih. Iya, Egan dan juga Zilvia, kita ketahui bahwa dalam kejadian kecelakaan yang tadi terjadi sekitar pukul 10:05 waktu Indonesia Barat di Jalan Sultan Agung, Kranji, Bekasi Kota, ini menyebabkan ada sebanyak 31 korban yang terdampak akibat kecelakaan tersebut. 11 diantaranya ini meninggal dunia dan 7 diantaranya ini merupakan anak-anak sekolah, mengingat kecelakaan terjadi memang tepat di depan Sekolah Dasar Negeri Kota Baru 2 dan 3. Sementara untuk 20 korban lainnya sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit, yaitu di RSUD Kota Bekasi serta juga di RS Ananda. Untuk sementara demikian, Zilvia dan juga Egan.